adik-adik yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang mungkin sebagian ada di gereja. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia begitu baik kepada kita semua. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu juga. Ya, terima kasih adik-adik. Pada hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Marilah kita mempersiapkan diri masing-masing untuk beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Mari beribadah. Hai adik-adik, Encik percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang diberkati. Walaupun di tengah situasi dan kondisi saat ini karena pandemi COVID-19 yang membatasi torang pe aktivitas, namun Encik percaya, torang semua percaya pandemi COVID-19 ini tidak bisa membatasi kerinduan dari torang semua untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, walaupun adik-adik saat ini untuk sementara waktu harus beribadah di rumah dulu, namun torang percaya dengan iman, jika torang beribadah dengan penuh kesungguhan hati, maka itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, saat ini torang semua beribadah kepada Tuhan, torang semua mulaikan ibadah anak sekolah minggu di saat ini. Encik undang adik-adik yang ada di rumah, mari semua berdiri sama-sama. So berdiri semua, pasti masih ada yang udah duduk-duduk ini. Ayo sama-sama adik-adik, torang berdiri bersama-sama. Torang memuji Tuhan, torang memuliakan Tuhan dalam ibadah kita di saat ini. Karena torang punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Namanya sanggup untuk mengalahkan iblis, bahkan bisa memberikan torang semua ini kemenangan. Nah adik-adik, mari torang memuji Tuhan, torang mau menari untuk Tuhan, torang angkat pujian sama-sama. Lagu In the Name of Jesus, dalam nama Yesus, sambil torang ikuti gerakan dari encik-encik yang ada di depan. Kita memuji Tuhan dalam nama Yesus, nama yang sangat berkuasa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. Tell me who can stand before us when we call on that great name. Jesus, Jesus, precious Jesus, we have the victory. Nah adik-adik, torang angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Marilah kita buka ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Semua sikap berdoa, kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah bangunkan kembali kami di hari ini dengan tubuh dan kekuatan yang baru dan teristimewa. Kami boleh lagi bersama-sama dalam persekutuan ibadah. Walaupun di saat ini situasi sulit, di mana dalam keadaan pandemi COVID-19, kami tidak bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang kudus di gereja. Tapi kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing.
Dan biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Enci mau tanya Pak adik-adik yang ada di rumah, siapa yang punya sahabat? Nah, Enci percaya adik-adik semua pasti punya sahabat. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Torang pasti punya sahabat yang selalu bersama-sama dengan torang. Bukan saja hanya dalam keadaan senang, namun juga selalu bersama dengan torang dalam keadaan susah. Nah adik-adik, Enci mau kasih tahu, torang juga punya sahabat sejati, sahabat yang luar biasa. Adik-adik tahu siapa namanya? Siapa namanya adik-adik? Ya benar, Tuhan Yesus. Torang pe sahabat terbaik, sahabat yang luar biasa, yang mau memberikan hidupnya untuk menebus torang semua pedosa. Nah adik-adik masih tetap berdiri, torang memuji nama Tuhan, torang menyanyi bersama-sama, Jesus is my best friend. Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik bagi torang semua, sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Kita angkat pujian bersama-sama, Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You gave the reason love and wish me from my sins. You are the best in my whole life, Jesus. You gave the reason love and wish me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Ya, torang harus selalu semangat memuji Tuhan karena torang ini punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu mengasihi torang semua. Nah adik-adik, kalau saat ini adik-adik sementara beribadah dan didampingi oleh mama atau papa, kakak atau adik, oma atau opa atau teman-teman, mari torang katakan kepada mereka yang ada di samping patorang, Tuhan sangat mengasihi torang. Sudah adik-adik sudah sampaikan? Sekali lagi, torang sampaikan kepada mereka yang ada di samping torang, Tuhan sangat mengasihi torang. Nah adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi torang semua, maka torang harus selalu memuji Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi torang dengan kasih yang tulus dan murni. Nah sekarang masih tetap berdiri, torang mau menyanyi untuk Tuhan, torang mau menari untuk Tuhan, torang menyanyi bersama-sama. Hei tamang-tamang, mari jauh torang memuji Tuhan. Hai tamang-tamang, shalalalalala, mari orang menyanyi. Puji Tuhan, na 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 na, puji nama Tuhan. Kita ngenang dan Dia orang semua. Nanda ada yang beda di matanya. Ayo kita bergoyang. Satu, dua, goyang ke kanan, tiga, empat, goyang ke kiri, torang semua, goyang, goyang, rame-rame. Satu, dua, goyang ke muka, tiga, empat, goyang ke belakang, torang semua. Hey, 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 bikin sana
Dan hari ini ada ayat hafalan. Ya, adik-adik kita akan menghafal ayat hafalan kita pada minggu ini. Bisa? Pasti kamu bisa. Nah, untuk adik-adik yang anak kecil, terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21a. Terdapat di mana? Ya, Yohanes 17 ayat 21a. Bunyinya demikian. Supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21a. Dan untuk anak-anak tanggung sama, cuma agak panjang sedikit. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yohanes 17 ayat 21a. Dan untuk anak besar terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Jadi sekali lagi untuk anak besar terdapat dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Itulah ayat hafalan kita pada minggu ini. Adik-adik boleh hafal ayat ini dan bagikan dan kirim kepada encik-encik sekolah minggu yang ada di jemaatnya, adik-adik, atau kepada penatua anak di jemaat adik-adik sekalian. Itulah ayat hafalan, dan minggu depan kami yakin adik-adik bisa menghafal ayat hafalan kita pada minggu ini. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah saat ini torang persiapkan torang pe diri, torang persiapkan torang pe hati, torang mau berdoa, torang mau baca Alkitab, torang mau menyaksikan cerita firman Tuhan lewat video sebentar. Karena itu, marilah sebelum torang berdoa, torang mau memuji Tuhan, torang angkat pujian sama-sama. Yesus sahabatku, sahabat yang terbaik untuk torang semua, yang mau merelakan dirinya untuk menebus torang pe dosa. Kita angkat pujian dengan penuh kesungguhan hati kepada Tuhan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik,
sebelum kita akan ikuti video dan cerita kita pada hari ini, kita akan baca Alkitab melalui video. Dan oleh sebab itu kami ajak adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon pengampunan dosa agar supaya kita layak untuk membaca dan mendengarkan akan berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari ini kami rindu sekali untuk membaca dan mendengarkan akan berita firman-Mu. Tapi kami sadar kami manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa. Dan oleh sebab itu kami mohon ampunilah salah dan dosa kami. Baik itu dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Agar supaya kami layak untuk membaca dan mendengarkan akan berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan. Kasihanilah kami, ampunilah kami. Haleluya, amin. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia.
dikasihi dan diberkati Tuhan, ya guru-guru, demikian orang tua yang boleh beribadah pagi ini. Torang sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika torang masih dimungkinkan untuk beribadah saat ini. Nah, adik-adik, perlu adik-adik tahu bahwa firman Tuhan kita hari ini sungguh luar biasa memberkati kita semua. Ya, karena dari firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bahwa ternyata ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memiliki tujuan yang khusus. Nah, adik-adik tahu apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Yaitu untuk menyelamatkan kita sebagai umat manusia. Ada yang ingat firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16? Ya, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari cerita firman Tuhan pun mengatakan bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat-mujizat ketika dia ada di dunia ini. Nah, adik-adik tahu apa saja mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Yang pasti orang ingat bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dan masih banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di dunia ini. Ya, bukan cuma hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi masih banyak mujizat. Ya, adik-adik tahu bahwa dengan mujizat-mujizat itu banyak orang percaya mengikuti dia. Banyak orang yang kagum dengan Yesus, mengasihi Yesus. Karena Yesus itu sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik pun ingat bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang memberitakan Injil. Tapi sebelum Yesus pergi memberitakan Injil ke Galilea, firman Tuhan dalam kitab Markus bilang bahwa bangun pagi-pagi Yesus berdoa. Ya, Yesus berdoa. Dan dikatakan bahwa dia berdoa di hadapan Tuhan. Karena dia percaya bahwa apa yang akan dia lakukan itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, sekarang ibu mau tanya, ada yang bangun pagi, ya makan siang atau tidur malam tidak berdoa? Ya, berdoa itu firman Tuhan bilang besar kuasanya. Ya, kalau kita berdoa berarti kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, mari torang rajin berdoa. Apapun keadaan kita, torang harus rajin berdoa. Dari cerita firman Tuhan ini pun bilang bahwa ketika Yesus hendak memberitakan Injil, Yesus memilih ke-12 rasul atau ke-12 murid. Ada yang tahu siapa murid-murid Yesus? Ayo. Ya, murid-murid Yesus itu ayo torang sebutkan sama-sama. Yang pertama Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot. Dan yang terakhir siapa? Ayo. Yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Nah, ketika Yesus memberitakan Injil, Yesus sekali lagi tidak sendiri. Dia memilih 12 rasul. Dan ternyata berita untuk memberitakan Injil itu bukan cuma for orang-orang dewasa, tetapi juga siapa saja dipakai oleh Tuhan. Bukan cuma pendeta, bukan cuma guru agama atau penatua dan syamas, tetapi adik-adik atau siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, mungkin adik-adik bertanya, kita masih kecil, kita belum tahu apa-apa, bagaimana kita akan memberitakan Injil? Ya, memberitakan Injil itu bukan cuma ketika adik berkhotbah, tetapi ketika melakukan apa yang baik, ya menceritakan kepada mama dan papa tentang kasih dan kebaikan Tuhan, menceritakan kepada teman-teman tentang kuasa Tuhan dalam hidup ini.
Bahkan ketika kita menghormati orang tua, ketika kita menghargai orang tua, kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, itu adalah bagian untuk memberitakan Injil. Nah, kalaupun adik-adik panggil teman-teman yang belum datang beribadah, ya mari panggil mereka untuk datang beribadah, ya ke rumah Tuhan, ibadah sekolah minggu, maka adik-adik sudah menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, karena itu siapapun kita yang mungkin rindu untuk memberitakan Injil, orang suka dipakai Tuhan jadi alat Tuhan, mari kita selalu katakan, Tuhan Yesus, kita siap untuk memberitakan Injil itu. Kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita jadi anak-anak Tuhan yang bisa jadi alat saksinya untuk memberitakan Injil di tengah dunia ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tadi torang sudah dengar bersama firman Tuhan yang begitu indah. Dan saat ini torang tahu bersama lewat firman Tuhan tadi bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi torang semua. Nah, encik tahu adik-adik juga pasti mengasihi Tuhan. Karena itu saat ini torang ungkapkan torang bentuk kasih kepada Tuhan lewat pujian yang berkata, I love you Jesus, deep down in my heart. Aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan dari lubuk hati saya yang paling dalam. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini sebagai bentuk ungkapan syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan orang tua, dan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, saat ini torang mau memberikan persembahan. Dan kepada adik-adik di rumah yang mungkin berkerinduan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, boleh melalui orang tua untuk disampaikan kepada pelayan khusus kolom dan nantinya akan terus diteruskan di gedung gereja masing-masing. Nah, adik-adik, sementara memberikan persembahan, torang mau menyanyi bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Hai anak sekolah minggu, bekerja dengan rajin supaya mendapat untung di dalam kehidupan. Tanam bete dan batata, ubi pisang, rica tamate, poki-poki dan sayur-sayuran untuk kita semua. Hai anak sekolah minggu, bekerja dengan rajin supaya
mendapat untung di dalam kehidupan. Tanam bete yang batata, ubi pisang, rica tamate, poki-poki dan sayur-sayuran untuk kita semua. Kita akan masuk pada doa syafaat. Encik minta kita duduk manis semua. Anak-anak juga yang ada di rumah. Ayo bersama orang tua mungkin ada dampingi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh beribadah lagi bersama-sama. Komisi Pelayan Anak Sinode Gemim. Kami percaya ya Tuhan, ini semua berkat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh beribadah lagi bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati akan kehidupan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Diberkati ya Tuhan mereka, karena mereka boleh mendengarkan berita firman Tuhan, cerita Tuhan. Yang boleh mengajak mereka anak-anak-Mu ini ya Tuhan, boleh bersatu padu. Tidak ada pemecahan ya Tuhan. Agar mereka ini menjadi anak-anak yang boleh bersaksi memuji dan memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan pada hari ini. Memberkati kami semua yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Bukan dari besar kecilnya penilaian Tuhan, tapi bagaimana hati kami memberi dengan sukacita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang sakit yang terbaring di rumah mereka masing-masing maupun yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati tim medis yang menangani akan orang-orang sakit ini, agar mereka selalu takut akan Tuhan. Berikan mereka kesembuhan, keyakinan kepada mereka bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada. Memberkati kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu, Sinode Gemim, agar senantiasa kami selalu bersatu padu, bergandengan tangan untuk selalu percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah berkat sukacita yang harus kami puji dan muliakan. Tuhan Yesus, Allah yang kekal, pada hari ini ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, walaupun kami berada dalam kekhawatiran, tetapi Tuhan selalu memberkati, melindungi kami. Bahkan kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan menghilangkan setiap apa yang kami takuti. Dan kami selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa COVID ini akan berakhir karena kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa dalam surga. Berdoa kami untuk guru-guru sekolah minggu, Sinode Gemim. Kiranya selalu diberikan hikmat, akal budi bijaksana untuk kami boleh berkarya sesuai dengan kemauan dan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa dalam surga. Kami akan tutup dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini torang akan tutup ibadah anak sekolah minggu di saat ini. Satu hal yang Encik mau sampaikan kembali kepada adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi torang semua. Tuhan tidak memandang torang besar atau kecil, torang tinggi atau pendek, semua berharga di mata Tuhan. Mari torang angkat pujian bersama-sama, lewat pujian bersama Tuhan, aku pasti bisa.
Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Tersasa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Mari kita menerima berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kami atas nama Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim mengucapkan terima kasih kepada pelaksana ibadah anak sekolah minggu ini, yaitu Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Baitul Girian wilayah Bitung 3. Terima kasih.